Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan modul yang keempat. Pada modul keempat kali ini kita akan belajar tentang percabangan. Percabangan ini merupakan salah satu alat kontrol yang membolehkan program berjalan tidak sekuen atau tidak urut. Maksudnya apabila tujuannya sudah tercapai, maka tujuan lainnya bisa diabaikan dan bisa loncat ke program berikutnya atau baris selanjutnya. Contohnya seperti ini. Saat menjalani ujian, Anda memiliki kesempatan lulus ujian jika hanya Anda mencapai nilai minimal 40. Bila Anda meraih nilai di bawah 40, maka Anda dinyatakan gagal. Nah, dari pilihan di atas itu ada dua pilihan. Yang pertama, lulus atau gagal, dan standar minimumnya itu 40. Apabila di atas 40 lulus dan di bawah 40 gagal. Contoh programnya yaitu program listing yang 4.1. Seperti di bawah ini bisa dilihat skripnya. Dan saya sudah menuliskan ini di NetBeans. Lalu ini step to do-nya. Yang pertama, simpan, compile, dan jalankan. Langsung saja kita jalankan. Sebentar, sedang compile dan menjalankan. Ini hasilnya lulus atau outputnya lulus. Lalu kita ikuti perintah selanjutnya, ubahlah value dari variabel nilai menjadi 30. Compile dan jalankan. Value ini dari 55 menjadi 30. Lalu kita compile dan jalankan. Gagal. Terlihat perbedaannya. Ketika nilainya tadi 55, dia lulus. Yang dikerjakan hanya baris perintah yang ini, sedangkan baris perintah yang else ditinggalkan, akan dikerjakan. Apabila nilainya tadi kita rubah menjadi 30, maka yang dikerjakan adalah baris else, sedangkan if-nya tidak dikerjakan. Kenapa begitu? Karena di sini ada syaratnya, syarat if. Apabila nilai lebih besar atau sama dengan standar, maka lulus. Apabila selain di atas nilai atau sama dengan standar, maka yang dikerjakan baris yang ini. Jadi apabila baris ini dikerjakan, maka baris ini diabaikan. Gitu. Ini percabangan menggunakan if else yang kita gunakan tadi. Ini if, ini else. Sebenarnya bisa menggunakan if tanpa else, tapi kalau di bawah standar semisal 30, maka tidak akan ada outputnya, kosong seperti ini, tidak akan ada outputnya. Else itu sisa. Seperti sini dijelaskan, else digunakan untuk menampung kondisi dari kondisi yang telah pernah dinyatakan, atau semua kondisi itu sudah diselesaikan oleh if mengerjakan atau if tidak mengerjakan, else yang mengerjakan. Bila if sudah dikerjakan, else tidak mengerjakan. Seperti itu. Step to do-nya lagi. Ubah baris ke-8 menjadi komentar. Baris ke-8 yang ini menjadi komentar seperti yang tadi. Seperti ini, menggunakan slash. Lalu compile dan jalankan. Seperti yang tadi, tidak akan error, tetapi tidak akan ada hasil outputnya. Buatlah agar pernyataan if dapat menampung beberapa statement, dengan statement sistem out print ln lulus dan statement sistem out print selamat Anda lulus dengan nilai plus nilai, dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Seperti ini. Kurung kurawal kita letakkan di sini, lalu kita enter, dan ini otomatis terbentuk. Kita unduh. Nih, kita enter di sini tadi. Di sini otomatis terbentuk kurung kurawal sendiri. Sebenarnya lebih mudah seperti itu. Lalu kita tambahkan statement lagi di sini. System out print ln kurung selamat
dengan nilai di sini tadi diberikan tanda plus untuk menambahkan variabel, itu variabel nilai lalu titik 2. Kita jalankan, masih kosong karena tidak memenuhi statement yang ini. Kita besarkan, statement yang ini tidak memenuhi, jadi if tidak dilaksanakan. Yang dilaksanakan adalah else, kan else-nya belum keluar. Ntar buatlah agar pernyataan else pada program di atas sehingga juga bisa menampung beberapa statement. Kita buat statement di else, kita buat kurung kurawal seperti tadi, lalu kita enter. Kita enter lagi, kita buat statement baru seperti ini, system out println kita buat seperti ini ya. Nilai Anda tidak memenuhi standar. Seperti itu saja. Lalu kita jalankan. Gagal, nilai Anda tidak memenuhi standar. Seperti itu. Apabila kita rubah menjadi 55, maka statement yang dijalankan statement yang ini, karena if-nya sesuai dengan standarnya. Seperti ini. Lulus, selamat Anda lulus dengan nilai 55. Lalu yang kedua adalah percabangan menggunakan if, else if, dan if. Kalau sebelumnya menggunakan if else, yang ini ada menggunakan if else if else. Ini bisa menampung lebih dari 2, 3 atau lebih seperti itu. Semisal listing program 4.2. Saya sudah menuliskannya di sini. Ini listing yang 4.2, bisa dilihat seperti itu. Langsung saja kita step to do-nya, compile dan jalankan. Langsung kita coba compile dan jalankan. Oke. Tidak ada yang dijalankan karena tidak ada baris untuk output di sini. Tidak ada sistem out println. Di sini perintahnya, buatlah agar program menampilkan output sebagai berikut. Nilai sama dengan 100, Anda lulus dengan nilai A. Jadi kita buat statement di sini di bawah if. Kita buka kurung kurawal lalu kita enter. Kita tulis system out print, system out print n seperti ini. Nilai sama dengan nilai, lalu kita variabel lagi atau manggil variabel Anda lulus, Anda status ini variabel yang ini, variabel yang awal masih lulus. Status dengan kita untuk beri spasi, nilai kita panggil lagi variabel grade, lalu titik koma. Coba kita jalankan. Nilai Anda 100, lulus dengan nilai A. Di sini juga bisa kita tambahkan statement seperti ini. Kita kasih tambahkan kurung kurawal lalu kita enter. Di sini semisal kita copy saja yang ini dan kita copy lalu kita pastikan di sini. Kita ubah nilainya menjadi 80. Maka otomatis yang akan masuk ke statement yang ini, else if. Kita coba jalankan. Nilai Anda 80, Anda lulus dengan nilai B. Seperti itu. Apabila kita letakkan di sini, kita pastikan di sini. Misal kita tulis nilainya 50, maka akan yang dikerjakan hanya akan baris yang ini. Sedangkan yang ini dari atas ini tidak akan dikerjakan karena syaratnya tidak terpenuhi. Kita coba jalankan. Nilai Anda 50, Anda gagal dengan nilai D. Lihat, statusnya berubah.
karena di sini statusnya dirubah seperti itu. Lalu yang ketiga adalah nested if. Nested if ini terjemahan bebasnya adalah ini, if bersarang. Jadi di dalam if ada if lagi, seperti ini contoh else if. Ini else if ini ada if lagi di dalamnya, ada if lagi seperti ini. Saya sudah menuliskan listing program ini yang 4.3 di sini. Lihat di sini. Ini sudah ada else if, kelanjutan dari if di atas. Di bawahnya lagi dia membuat if lagi baru. Seperti itu. Lalu step to do-nya compile dan jalankan. Ini kita klik kanan, kita run. Nilai Anda 84, Anda lulus dengan nilai B. Bagus. Ini outprintnya, kita lihat grade, komentar, spasi saja. Oke. Dia hanya akan mengerjakan nilai yang ini, variabel ini, karena hanya ini yang memenuhi. Sedangkan yang if yang pertama, else if yang ketiga, dan else tidak memenuhi syaratnya. Mari kita lihat, ubah value variabel nilai menjadi 84. Ini pertamanya sepertinya salah, sebentar. Ini di standar, nilainya pertama tidak diinisialisasi atau hanya nilai saja. Kita run, kita ulangi step to do dari awal, tidak bisa dijalankan. Ini seperti yang penjelasan di modul yang nomor 3 sepertinya. Bukan, di modul yang nomor 2 yang tentang ini, tentang yang ini, inisialisasi atau pemberian nilai awal. Di sini tidak diberikan nilai awalnya. Yang ini nilai tidak mempunyai value atau tidak mempunyai nilai. Jadi mau dikerjakan bagaimana kalau nilainya tidak punya nilai, sedangkan di bawahnya meminta variabel nilai semua. Ini nilai diminta semua nilainya. Jadi di step to do yang kedua, yang ini step to do yang kedua, ubah value dari variabel nilai menjadi 84. Jadi ini kita rubah menjadi 84 seperti ini. Baru nanti program berjalan ke else if yang kedua dan masuk ke syarat if yang di dalam else if seperti ini. Ubahlah value variabel menjadi 83. Kalau kita ubah menjadi 83, kita lihat outputnya seperti ini. Bagus-bagusnya tidak masuk komentarnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat if yang ada di dalam else if. Di sini nilainya harus 84, maka akan keluar komentar bagus-bagus. Sedangkan waktu nilainya base nilai 83, dia tidak memenuhi syarat yang ini. Jadi komentarnya tetap kosong, tetap mengambil komentar yang ini. Hanya string kosong. Lalu yang keenam, buatlah agar nilai 83 muncul komentar bagus. Adalah bagus juga. Jadi kita buat baru di sini else if, kita buat syaratnya nilai sama dengan 83. Lalu kita buat komentar sama dengan bagus juga. Lalu kita coba jalankan seperti ini, keluar komentarnya. Karena masuk ke ini tadi, yang pertama masuk ke sini, lalu langsung loncat ke sini karena value-nya memenuhi nilai 83 seperti itu. Ini lupa titik komanya, sebentar. Ini buatlah agar nilai menjadi 73, belajar lebih baik. Di nilai 73 belajar lebih baik, berarti di dalam sini kita buat kurung kurawal lagi, kita enter if nilai sama dengan 73, komentar sama dengan
belajar lebih baik. Lalu apabila nilainya 65, muncul adalah hati-hati. Jadi di sini else if nilai sama dengan 65, komentar sama dengan hati-hati. Lalu apabila nilai sama dengan 60, komentar yang muncul adalah Anda nyaris gagal. Jadi dibuat else if lagi, if nilai sama dengan 60, komentar Anda nyaris gagal. Seperti ini. Kita coba satu persatu. Apabila nilainya kita rubah menjadi 73, maka komentar yang akan keluar yang ini, dan dia akan menjalankan baris yang ini, lalu masuk ke if lagi, masuk ke sini. Kita coba lihat. Seperti ini. Nilai Anda 73, Anda lulus dengan nilai C. Yang ini berarti menjalankan yang ini. Belajar lebih baik, komentarnya mengambil yang ini. Begitupun kalau kita masukkan 65 atau 60. 65 kita jalankan, lalu hati-hati komentarnya seperti ini. Masuk yang ini, berarti LCF yang kedua. Lalu masuk ke 60, maka komentarnya Anda nyaris gagal. Seperti ini. Oke teman-teman, segitu saja penjelasan kali ini tentang percabangan. Semua materi bisa dilihat di deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.